siang semuanya, perkenalkan nama saya Alfila Ermisi, saya dari Prodi S1 Kebidanan. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan topik pelanggaran hak anak di Indonesia semakin meningkat. Langsung saja kita memulaikan videonya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Ya, kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya terkait beberapa kasus pelanggaran ini, Kris dan pemirsa, hak anak di Indonesia yang kian tahun makin meningkat. Betul, begitu. dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Bahkan PBB sendiri telah mengatur hak anak yang perlu diperhatikan, di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Baik, setelah kita menyimak video tersebut, berikut saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak di Indonesia berdasarkan 5 Pancasila. Itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pelanggaran hak anak merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang diajarkan oleh berbagai agama. Anak sebagai ciptaan Tuhan berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Yang kedua itu menurut sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab. Pelanggaran hak anak seperti kekerasan fisik dan seksual merupakan tindakan yang tidak manusiawi, tidak beradab. Yang ketiga itu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Diskriminasi terhadap anak berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, atau antar golongan melanggar prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Semua anak di Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama diskriminasi. Yang keempat itu sila keempat, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kegagalan pemerintah dalam melindungi hak anak menunjukkan kepahaman sistem pemerintah yang di demokrasi. Perlu adanya partisipasi aktif masyarakat, perlu adanya pemerintah dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran hak anak. Berikutnya itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelanggaran hak anak menciptakan ketidakadilan sosial karena anak dari keluarga miskin atau kelompok rentan lebih rentan menjadi korban. Keadilan sosial menuntut perlindungan dan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk tumbuh dan berkembang. Baik, setelah melakukan sila kelima, yaitu kita menyimak kesimpulannya, yaitu pelanggaran hak anak merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi terintegrasi dengan memahami kaitannya dengan sila-sila Pancasila. Kita dapat lebih memahami pentingnya melindungi hak-hak anak dan membangun Indonesia yang lebih adil dan beradab bagi semua warganya. Baik, itu saja pelanggaran hak di Indonesia berdasarkan sila Pancasila. Semoga dapat bermanfaat. Dan topik terkait pelanggaran hak anak di Indonesia yang semakin meningkat adalah bahwa perlindungan terhadap hak anak-anak masih menjadi tantangan besar.
Meningkatnya kasus pelanggaran seperti kekerasan dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta kesehatan menunjukkan bahwa upaya pemerintah masyarakat tidak efektif. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kolaborasi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak demi masa depan dan generasi. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Anda terhadap berita penting ini. Semoga bersama kita dapat menciptakan perubahan positif bagi masa depan anak-anak Indonesia. Terima kasih.